Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah baiknya sebelum kita mengawali mediasi, izinkan saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Yaitu nama saya Muhammad Abdia, SHMH, sebagai mediator bersertifikat dari Dewan Sengketa Indonesia. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak yang telah mempercayakan saya untuk mediator dalam perkara ini. Jadi selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Bapak untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan. Baik, nama saya Muhammad Ibrahim. Saya di sini sebagai penggugat dalam kasus ini. Baik, nama saya Muhammad Ibrahim. Di sini saya sebagai penggugat kasus ini. Terima kasih kepada Bapak penggugat dan tergugat. Selanjutnya baiklah, sebelum mediasi kita mulai, terlebih dahulu saya jelaskan fungsi dari mediasi ini, yang mana adalah cara penyelesaian sengketa atau perselisihan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan yang tidak memiliki kepentingan dalam perkara yang dimediasikan, dan sesuai dengan Perundang Nomor 1 Tahun 2016 penyelesaian melalui perdamaian atau mediasi dengan bantuan seorang mediator. Dan pada pertemuan kali ini Bapak Fauzul dan Bapak Habibi telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Bapak-bapak yang saya hormati, yang perlu diketahui di mediator di sini bersifat netral dan hanya memfasilitasi dan menjembatani Bapak Fauzul Azim dan Bapak Habibi dalam menemukan titik temu agar mencapai kesepakatan dalam dapat dipahami Bapak Fauzul dan Bapak Habibi. Baik, Pak. Agar tidak terjadi fitnah terhadap diri saya bahwa dalam tahap mediasi ini ada yang namanya kaukus. Apabila tidak mendapatkan solusi atau memahami atau mengalami deadlock, maka akan ada pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak saja tanpa dihadiri oleh pihak lain. Misalnya Bapak Fauzul Azim dan Bapak Habibi ada kendala dalam menyampaikan yang tidak mungkin disampaikan dalam pertemuan ini, maka akan disampaikan dalam saat kaukus nanti, baik dengan penggugat maupun dengan penggugat Bapak Fauzul dan Bapak Habibi. Terlebih dahulu kita jalankan pertemuan mediasi ini, kita sepakati bersama-sama jika tidak menemukan titik temu mediasi yang pertama ini, kita akan melakukan pertemuan berikutnya. Kita sepakati pada hari ini waktu pertemuan khusus maupun pertemuan perumus kesepakatan perdamaian sudah selesai. Bagaimana sepakat jadwal mediasi ini kita usulkan? Saya usulkan setiap hari Selasa dan Kamis. Baik, ada usulan dari pihak penggugat mediasi ini kita laksanakan setiap pada hari Selasa dan Kamis. Bagaimana tanggapan dari Bapak tergugat? Saya setuju dengan Pak Menteri. Untuk pertemuan mediasi ini kita laksanakan setiap Selasa dan Kamis setiap minggunya. Semoga mediasi dapat memberikan solusi yang baik untuk kita bersama-sama. Sebelum mediasi kita mulai, kita harus membuat tata tertib terlebih dahulu agar mediasi dapat berjalan bagaimana diharapkan. Yang pertama, ada tata tertib yang pertama harus disiplin, baik penggugat maupun tergugat disiplin. Yang kedua, tidak diperkenankan mencaci maki, berkata kasar dan mengumpat. Yang ketiga, tidak membawa senjata tajam. Yang keempat, tidak menyela saat salah seorang sedang
Fausul dan Pak Habibie boleh menambahkan kesepakatan ini bersama. Ini mungkin dari penggugat masih ada tambahan. Bagaimana penggugat? Saya ingin menambahkan beberapa poin saja. Yang pertama, tidak boleh keluar masuk dari ruangan ini. Yang kedua, tidak boleh emosi. Dan yang ketiga, harus mengikuti aturan yang berlaku. Bagaimana Bapak penggugat? Apakah ada yang ditambahkan? Saya akan menambahkan satu, sebaiknya kita tidak menggunakan HP, terus juga tidak saling menyakiti. Terima kasih kepada pihak tergugat dan penggugat yang telah menyampaikan poin sehingga pada hari ini ada 9 poin yang harus kita sepakati sebagai pedoman kita bermediasi sehingga tidak saling merugikan. Baiklah, kita mulai mediasi pagi ini. Bagaimana kalau kita mendengarkan dari Bapak Fausul terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangan. Bagaimana Pak Habibie? Silakan. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Ini Bapak Habibie sampai saat ini masih terkait utang piutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian Bapak Habibie ini sepakat untuk melunasi semua hutang-hutangnya pada tanggal 10 Februari 2018, namun sampai saat ini Tempo tergugat tidak melunasi hutangnya. Saat saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat, namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa saja dari Bapak Habibie ini. Baiklah, berarti artinya Bapak kecewa atas kejadian ini. Sangat kecewa. Bapak menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan, begitu Pak? Ya betul Pak. Karena hutang Pak Habibie ini terbilang cukup besar, dan dalam perjanjian Pak Habibie ini sudah sepakat untuk segera melunasi hutangnya jatuh tempo. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Bapak Fausul, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Habibie untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Untuk Bapak Habibie, silakan untuk menyampaikan. Jadi begini, saya menyadari atas keterlambatan pelunasan ini, namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Pak Fausul dengan menggugat saya karena di barang ini memang berasal dari Jadi usaha Bapak kurang dihargai dan belum menjaga nama baik Bapak. Kemudian Bapak menginginkan kedua belah pihak menjaga nama baik. Apakah benar Bapak? Ya Pak, saya dengar itu yang saya akan. Jadi setelah saya mendengar penjelasan dari Bapak Fausul dan Bapak Habibie, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu Bapak Fausul dan Bapak Habibie menginginkan adanya hubungan yang baik. Yang kedua, Bapak Fausul dan Bapak Habibie menginginkan agar masalah selesai begitu. Apakah begitu atau Bapak? Bagaimana Bapak Habibie? Ini sebenarnya saya kecewa terhadap Pak Fausul karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan cara berbeda. Berarti dari penjelasan Bapak, saya menemukan bahwa jika masalah hutang-hutang cepat bisa diselesaikan, maka hubungan baik antara Bapak Fausul dengan Bapak Habibie dapat dilanjutkan benar-benar. Baiklah, jika ada etikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini, selanjutnya izinkan saya untuk menyimpulkan definisi masalah. Mana definisi permasalahan tersebut ada dua, diantaranya yang pertama bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak, dan kedua bagaimana menyelesaikan perkara tersebut. Dari kedua poin tersebut, mana Fausul menyelesaikan masalah
secepatnya terlebih dahulu. Bagaimana Pak? Yang jelas saya menginginkan Bapak Habibie segera mungkin dapat lunasi hutangnya. Baik Pak, selanjutnya Pak Habibie bagaimana menurut Bapak? Dalam hal pelunasan kami pasti akan saya lunaskan pembayaran. Namun saya tidak dalam waktu dekat ini karena saya sedang mengalami kesulitan dalam kematiannya. Apakah Bapak Habibie memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Pak Fawzul? Di mana kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayaran, terus berapa jumlah yang harus dibayar kita dalam waktu yang ditentukan. Saya rasa itu sudah. Ya, saya setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, baik Bapak Fawzul dan Bapak Habibie sama-sama menginginkan adanya kelanjutan dengan baik di kemudian hari, namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor satu, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap hubungan baik. Apakah Bapak Habibie memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Pak Fawzul tidak mengambil tindakan yang dapat menimbulkan masalah dan dibicarakan yang baik-baik. Dengan begitu saya juga akan membayar utang tabungan saya dan saya tidak akan menjadikan Pak Fawzul. Baik, saya melihat Pak Habibie beretikat baik untuk menjaga nama baik masing-masing. Di hak selanjutnya bagaimana tanggapan Pak Fawzul? Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal yang seperti ini terjadi kalau memang ada kejelasan para pihak Bapak Habibie mengenai pelunasan utang piutang ini. Saya melihat Bapak Habibie beretikat untuk menjaga nama baik masing-masing. Pihak selanjutnya bagaimana tanggapan Bapak Fawzul? Silakan Pak. Baik, tidak ada masalah asalkan 3 bulan depan saya mau semua hutang-hutang sudah lunas. Kalau boleh tahu Bapak Habibie keperluan buat apa pinjam uang bersama Bapak Fawzul? Ya Pak, jadi begini, awal saya berutang pada Indonesia ini untuk keperluan kita sekolah saya. 3 bulan ke depan saya akan melunasi utang saya saat ini. Menurut saya usulan Bapak sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Bapak Fawzul atau ulasan dari Bapak? Terus terang seharusnya saya ingin pembayaran piutang ini dapat segera lunasi, namun baiklah tidak apa-apa. Namun pada bulan ketiga Bapak Habibie lunasi semua hutang piutangnya. Apakah Bapak Fawzul dan Pak Habibie sudah saling memaafkan satu sama lain dan ingin berdamai? Bisa Pak. Apakah kalian bisa menjaga nama baik satu sama lain dan melakukan perdamaian? Bisa Pak. Baiklah, pertemuan mediasi kita ini telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar hutang pada bulan ketiga, yang mana artinya 3 bulan ke depan hutang ini segera dilunaskan. Nantinya naskah kesepakatan ini akan kita tuangkan dalam kesepakatan perdamaian melalui mediasi. Jadi terima kasih kepada Bapak Fawzul dan Bapak Habibie. Saya ucapkan semoga pertemuan kalian selalu sehat, tidak ada masalah dan bertengkaran lagi. Selalu menjaga nama baik satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.